eselon 1, eselon 2-nya relatif sudah selesai. Kemudian yang perlu juga kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya adalah mengenai yang ramai tadi juga dipertanyakan, tapi sudah izin keluar. Itu nggak apa-apa kami sampaikan karena banyak yang WA saya. Kenapa Pak ini sistem seleksinya jelek begini? Banyak yang mengundurkan diri. Jadi Bapak dan Ibu izin kami melaporkan, yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Nah, optimalisasi ini mudahnya adalah aslinya yang bersangkutan tidak lolos, tidak lulus pada formasi yang dilamar. Misalnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti ini sebagian besar dosen dia tidak lolos dan tidak lulus, misalnya mendaftar pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan sosiologi yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong. Kira-kira seperti itu. Nah, ini 5 besar instansi yang hasil optimalisasinya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Memang benar yang disampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bagian terbesar yang disampaikan Pak Longki tadi juga, bahwa karena jaraknya jauh. Nah, ini optimalisasi ini Bapak dan Ibu, kebijakan dari Ibu Menteri adalah pada satu instansi. Nah, karena Kemdiktisaintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian pindah itu bisa diatur oleh kementeriannya. Kemudian yang kedua, karena tidak ada izin keluarga, kemudian karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri oleh karena dari usulan instansi, kemudian sedang S2 atau S3 di tempat yang lain, kemudian terkendala kondisi kesehatan, kemudian dia merasa salah memilih formasi. Wah, ternyata bukan ini yang saya pilih, saya tidak cocok, kemudian mengundurkan diri. Ini ada pernyataan dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir, merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit. Ini Bapak dan Ibu, gambaran hasil optimalisasi, dan seperti yang muncul di berbagai media, kami terbuka, Ibu Menpan, kami dari BKN terbuka untuk perbaikan sistem. Pada intinya adalah semua yang optimalisasi ini berbasis sistem. Jadi nilai terbaik yang kemudian didorong ke formasi-formasi yang masih kosong. Inilah upaya maksimal yang kita lakukan agar formasi yang ada terisi. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, di dalam pertanyaan-pertanyaan ini kami optimis nanti bersama Ibu Menteri bahwa perpindahan ke IKN akan terjadi dan pemerintah menyiapkan sumber daya yang terbaik dengan penyiapan-penyiapan secara maksimal, dan saya mendukung penuh kebijakan dari Ibu Menteri dan kebijakan Bapak Presiden untuk pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sudah terjadi ya Prof, bukan akan. Sudah terjadi belum?
Oh, IKN pindah ASN tuh di sana sudah ya? Oh, sudah, dan nanti akan terus terjadi berangsur-angsur gitu. Pak Andali mau nambahin? Oh, silakan. Pak siapa ini? Pak Bimo, monggo Pak Bimo. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan dan anggota yang kami hormati. Pertama-tama Pak, kami akan memperbaiki nanti informasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bahwasannya apa yang dilakukan oleh otorita IKN ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Untuk permasalahan yang tadi menjadi catatan kita semuanya, bahwasannya perkantoran yang ada di IKN ini, sesuai dengan apa yang kami tayangkan tadi Pak, bahwasannya Komisi Kemenko 1, 3, dan 4 secara keseluruhan itu sudah siap fungsional dengan total 9 ribuan pegawai. Dan untuk Kemenko 2 ini akan fungsi pada bulan Juni 2025, sehingga totalnya nanti bisa hampir 11.000 lebih untuk pegawai yang bekerja di IKN Pak. Untuk kantor bulan Juni Pak, bulan Juni 2025. Kemudian juga hunian tadi yang kami sampaikan, untuk saat ini memang kita masih memiliki hunian yang dibangun oleh Kementerian PUPR Pak. Tapi ke depan tadi kami sampaikan bahwa 30 tower lagi ASN yang akan dibangun oleh otorita IKN sampai dengan tahun 2028. Kami pun juga punya untuk hunian pekerja konstruksi dari HPK 1 maupun HPK 2, ini juga bisa digunakan untuk supporting staff. Nah ini memang kami mencoba untuk memaksimalkan, mengoptimalkan seluruh prasarana yang ada Pak, karena jumlahnya ini bisa ribuan untuk bisa dijadikan sebagai hunian. Kemudian fasilitas-fasilitas lain yang salah satunya adalah fasilitas kesehatan, kami pun juga sudah melakukan namanya inventarisasi terhadap rumah sakit yang ada di sekitar IKN ataupun yang di dalam IKN. Tadi yang ditanyakan mohon izin, seperti Rumah Sakit Hermina, itu sudah ada dokter spesialis sebanyak 23 dokter. Kemudian juga ada dokter umum sejumlah 9 serta pendukungnya atau perawat sekitar 89. Ini salah satu contohnya. Kami memiliki datanya semuanya, nanti secara komprehensif kami akan sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Dewan untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan tadi Pak. Dan kemudian juga untuk data rincian per kegiatan, kapan selesainya yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian PU maupun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena mereka juga masih melakukan namanya kegiatan yang sifatnya MYC, akan kami sampaikan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti, akhir bulan Mei ataupun awal bulan Juni, kami juga sudah akan bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan fisik yang memang menjadi tanggung jawab dari kami untuk menyiapkan ibu kota Nusantara. Kira-kira seperti itu. Untuk yang listrik, kami mendapatkan namanya juga supply yang dari solar panel, dan ini dikerjasamakan Singapura dengan PLN, dan mudah-mudahan ini masih tetap green untuk fasilitas listrik yang ada di IKN. Dan yang lainnya nanti kami akan sampaikan secara tertulis kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan dan anggota Dewan. Sekali lagi terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bimo optimis ya, jalan terus, dibangun terus, gitu. Tahap demi tahap selesai, supaya pindah juga tahap demi tahap terjadi gitu ya. Optimis ya Pak? Benar ya Pak? Optimis. Ya, kalau perlu itu disebarluaskan terus Pak informasinya ya,
supaya keraguan-keraguan di antara kita itu dikit-dikit hilang gitu. Termasuk masyarakat juga makin percaya, makin yakin, oh bener kita ini pindah ibu kota. Nah, itu ya Gus Fadil ya. Pimpinan, ini kita mau ya, sebelum kesimpulan saya menegaskan terkait kesiapan tadi Pak ya, soal infrastruktur pelayanan publik itu selalu diglorifikasi tentang hal yang terkait dengan bagaimana IKN ini mendukung terhadap kehidupan dan kinerja ASN. Ini yang saya kira jangan justru banjirnya yang justru diviralkan Pak. Tapi bagaimana Bapak mengglorifikasi bahwa standar minimized threshold bahkan tidak standar, lebih dari standar kehidupan ASN di sana akan lebih sangat layak dan bahagia. Itu penting Pak. Selain mendukung kinerja ASN-nya Pak ya. Ini penting karena tadi terkait yang disiapkan pemerintah dan ASN itu yang bersedia dipindahkan ini tadi kan ada dua Bu. Apakah ini wajib atau ini karena ada yang namanya kesukarelaan? Ini harus dipertimbangkan Bu. Kalau yang kesukarelaan tadi perlu juga dipertimbangkan bagaimana ada ketulusan untuk pindah. Tentu juga ada satu pengharapan Bu ya, diberikan insentif yang seperti apa kalau dia dan keluarganya itu pindah ke IKN dalam tentunya dalam menentukan kesiapan pribadi dan keluarga mereka Bu. Itu saya kira terkonek dengan yang namanya infrastruktur yang ada. Jadi insentif yang disiapkan pemerintah itu apa dengan ASN yang bersedia pindah ke IKN ya. Terdapat hal yang terkait tentunya jaminan khusus, jaminan perumahan, akses pendidikan, kesehatan yang seperti diceritakan dalam persiapan itu. Ini yang saya kira lebih digairahkan Bu, supaya publik ini tahu dan ASN yang akan pindah dengan sukarela maupun yang wajib akhirnya skeptis, pesimis, tapi karena ada insentif, ada tunjangan, ada perhatian terhadap tidak hanya kinerja ASN-nya tapi juga keluarganya. Saya kira ini penting karena bukan hal yang mudah ya, secara sosiologis dan psikologis memindahkan orang, ini bukan barang. Saya kira itu Pak Pimpinan, terima kasih. Yang jelas semua udah disiapkan sama Bu Menteri lah ya. Tinggal kapan waktunya ya, ayo sama-sama kita kawal. Udah cukup ya? Wah, apa lagi Pimpinan ini? Tambahan sedikit mungkin. Karena saya melihat tadi sebagian besar hanya berpikir soal insentif terus supaya ASN atau PNS ini betah di IKN. Bagi saya bukan soal itu Pak. Sebanyak apapun yang kita kasih duit, kalau situasinya nggak nyaman, tetap nggak akan mereka mau pindah. Yang paling penting adalah IKN harus punya terobosan yang baru supaya menarik minat mereka untuk datang ke sana. Misalnya apa Pak? Contoh kecil. Kami Komisi 2 pernah berkunjung ke sana. Kalau buat event di sana, misalnya maraton, pasti orang mau datang Pak. Karena cuacanya sejuk. Daripada teman-teman para pelari-pelari ini saya lihat ikut London Marathon, Jepang Marathon, jauh-jauh mereka datang ke sana apa hanya untuk nyari suasana. Kenapa yang IKN nggak berpikir semacam itu sehingga PNS kita juga yang pindah ke sana bisa betah? Pimpinan Pak Zul, kira-kira begitu. Karena tidak cukup Pak kalau hanya sebanyak apapun kita kasih insentif, kalau mereka nggak merasa nyaman, merasa betah di sana, percuma juga. Jadi ini bukan soal tunjangan, bukan soal insentif, bukan soal berapa banyak mereka digaji untuk pindah ke IKN. Nah barangkali itu masukannya. Terus yang kedua, Bu Menteri dan Pak Kepala BKN terkait PNS yang mengundurkan diri ini, kan rame beritanya Pak, mohon dijelaskan di publik agar publik juga tidak bertanya-tanya apa yang menyebabkan mereka melakukan pengunduran diri. Karena saya yakin sebagian besar mereka tidak tahu bahwa ternyata tadi itu yang kampus yang jauh ini sebenarnya juga mereka sebenarnya di kampus yang mereka impi-impikan nggak lulus kemudian di drop ke sana, publik nggak tahu. Jadi kesannya ada apa ini? Kok rame-rame mengundurkan diri padahal sudah lulus? Di suatu sisi banyak yang ingin menjadi
CPNS. Nah ini jadi problem. Nah maksud saya itu dijelaskan ke publik, sehingga kadang-kadang begini Pak, tolong dibantu Pak Presiden lah komunikasikan ke publik sehingga publik ini tidak selalu curiga ke pemerintah. Nah ini penting untuk dijelaskan sehingga publik juga mengerti duduk persoalannya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah barangkali dua itu pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri mohon dibantu, Bu Menteri, Pak Prof Zudan. Bukan begitu pesannya ya. Padahal kita bantu terus loh sebenarnya ya kan. Bapak Ibu cukup sekian ya. Ya penjelasan Bu Menteri, Pak Zudan sama Pak Bimo, dan feedback ya, sudah kita terima. Sebagian besar ya kita bisa menerima. Kita doakan pemindahan ASN ini bisa makin berlangsung dan sarana prasarana UIKN makin bisa terus terbangun dengan baik dan lancar. Kita sekarang menuju kepada kesimpulan rapat. Silakan ditayangkan. Bisa ditayangkan? Oh, mana kertasnya? Oh itu. Saya bacakan kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi DPR RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara BKN, dan Otorita Ibu Kota Nusantara UIKN, Selasa 22 April 2025. 1. Tolong dicermati. Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PAN-RB untuk melakukan skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap berdasar timeline yang, nah ini Bu Menteri, yang terukur, jelas, dan pasti. Gitu. Dengan penapisan kelembagaan yang disesuaikan dengan kesiapan hunian dan infrastruktur perkantoran di KN. Gimana? Kesimpulan nomor 1? Cocok. Mitra kerja, Bapak Ibu? Oke, Dok ya? Palunya jauh. 2, Komisi 2 DPR RI meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) segera menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung pemindahan ASN ke IKN sesuai dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 48,8 triliun. Benar ya Pak ya? Yang sekarang ini? Berapa? Izin pimpinan. Itu kalau sampai dengan 2028, iya Pak. Tapi kalau 2025 itu 14,4 triliun. Oh, dirubah. 14,4 triliun rupiah yang telah ini yang disetujui ini ya. 14,4 2025. Betul Pak. DIPA-nya kami 6, dan kemudian ABT-nya kami 8,1 untuk 2024. Oh, dapat tambahan itu ya. Oke. Okay. Jadi tambah 8,1 itu kan berarti totalnya 2025 14,4 ya. Setuju nih? Setuju ya? Oke. 3, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN untuk mengakselerasikan terwujudnya transportasi digital pemerintah sampai ke tingkat desa sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk transformasi digital pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045. Bu Menteri, Prof Zudan. Oke, Bapak Ibu. Izin Ketua, jadi mungkin lebih spesifik masalah dashboard itu tadi, basisnya. Digitalisasi tadi, yang ini poin ketiga. Jadi basisnya itu adalah sentralisasi aplikasi itu tadi yang kita atau kita tambah aja untuk mengakselerasikan dan mengkonsolidasikan gitu atau gimana, Bu Menteri? Coba. Begini Pak, mungkin tidak perlu BKN Pak, karena BKN kan tidak kaitannya dengan digitalisasi. Tapi sebetulnya akselerasi transformasi di pemerintah sampai tiga sudah cukup sih sebetulnya. Jadi yang karena di dalam transformasi itu kan yang paling penting adalah keterpaduan layanan. Berarti gitu. Mengkonsolidasikan gitu. Betul Pak, terwujud transformasi digital sudah cukup. Oh ya, akselerasi sudah cukup. Ya, Pak. Jadi sesuai Gus Khojin bahasanya apa ini? Untuk mengkonsolidasikan atau untuk memadukan. Apa sih bahasanya ya? Akselerasikan transformasi digital. Pak akselerasi boleh. Intinya nggak banyak aplikasi, nggak banyak menu gitu aja, jadi satu kan intinya itu. Nah, itu kalau accelerate
soalnya. Dalam izin sudah masuk dalam transformasi digital karena program kami memang sekarang sudah tidak boleh lagi instansi pemerintah mengajukan untuk pembuatan aplikasi. Jadi kami setiap instansi pemerintah mengajukan aplikasi harus mendapatkan persetujuan dari Komdigi, Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB. Berarti ini kalimat begini udah cukup. Sudah cukup. Ya. Cukup. Mas Aziz apa lagi? Justru yang menjadi masalah sekarang itu setelah adanya digitalisasi sampai ke tingkat pemerintahan desa, itu mestinya direview aplikasi yang beredar sekarang, tingkat kebutuhannya, apakah ini menggunakan AI atau tidak, sehingga mereka tidak repot. Itu harus dimasukkan di situ. Nah, saya mengharapkan ada IT governance dari lingkungan pemerintah itu untuk perencanaan-perencanaan berikutnya ke depan dan untuk mereview barang yang ada. Oh, ini nggak perlu, oh, ini harus disatukan. Nah, itu harus secepat mungkin karena katanya kan sudah ada program digitalisasi. Itu. Terima kasih pimpinan. Jadi udah terwakili dengan kalimat itu.